Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini kita ada di masjid yang luar biasa indah, Masjid Nur Setiasih di Tambun, Bekasi. Dan juga hadir ibu-ibu dari dua majelis taklim. Yang pertama adalah ibu-ibu dari majelis taklim Nur Setiasih, Bekasi. Waalaikumsalam. Oh, majelis taklimnya di sini, masjid ini. Setiap hari apa ngajinya, Bu? Setiap hari Minggu, Senin sampai Sabtu nggak ngaji. Oh, nggak di sini maksudnya ya, tempat lain. Yang berikutnya adalah majelis taklim Raudatul Ummahat Tambun Selatan. Waalaikumsalam. Tambun Selatannya dekat daerah mana, Bu? Dekat? Dekat tol. Deket tol. Iya, emang biasanya. Oh, yang ada masjid ya? Pasti ya. Bener Bu, tapi nggak boleh disebutin. Katanya dekat Alpa katanya. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang sulit bagimu adalah kemudahan baginya. Dan tamu istimewa kita di pagi hari ini ada teman lama saya, ini ada Mega Aulia. Assalamualaikum Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Encing nih manggilnya. Sehat alhamdulillah. Udah kalau di sini. Oh udah. Iya. Enggak pakai eng. Enggak pakai ya? Udang. Udang. Oh, Sehat, encing sehat. juga pakai eng. Kalau enggak pakai eng jadi Enci. Ya. Udah lama berteman Bu jadi begini. Iya. kayak ini Bu, kembar yang lama hilang, ketemu lagi. Ketemu Kembar lagi. gak sih? Saya Kembar kayaknya- bajunya. Oh baju. Ini kira-kira 7 tahun nggak ketemu ya. 5 tahun, ih lama banget sih 7 tahun, 5 tahun. Tapi gue sih ngerasa udah 7 tahun ya. Udah ada, nanti kita ngobrolnya nanti. Iya nggak enak nih Ada Ustadz Pantun dan sepertinya Ustadz Mega ada yang mau ditanya ini. Bener gak? Iya Oh benar. bener ya. Udah banyak tahu banget aja tapi. sih. Karena ada tulisannya. Mega tanya gitu ya. Iya. Silakan Mega. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget saya Pak Ustadz. Ya bisa ketemu lagi sama Pak Ustadz di acara yang Masya Allah nambah ilmu. Ini pasti ya, saya dulunya yang aura-auran sekarang tutup aurat. Lagi ngambil ilmu kemana-mana, ketemu guru begini Masya Allah ya. Udah serius banget. Iya, gue lagi nungguin pertanyaan apa. Iya. Lagi mikir juga Iya. ini mau nanyanya. Lo malah pengumuman ya. Iya benar. Iya benar-benar. Iya. Pak Ustadz, nih namanya manusia kan hidup itu ya penuh ujian. Ya kadang senang, kadang susah, katanya itu semua ujian. Nah gimana caranya supaya manusia itu walaupun diberi ujian sama Allah bertubi-tubi tetap dia tuh tawakal, ridho. Karena kadang-kadang kalau orang yang dikasih ujian, cobaan jadi stres. Kadang-kadang ada juga yang kurang iman, bunuh diri nauzubillah min zalik. Terus ada juga yang tadinya misalkan udah hijrah karena misalkan gara-gara saya nutup aurat nih kayaknya saya ujian teh bertubi-tubi gini misalkan gitu ya. Udah saya melepas aja gitu. Nauzubillah sih ya. Mudah-mudahan sih saya istiqomah doain Pak Ustadz. Amin. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita ridho dengan apa yang Allah berikan, tawakal, enggak stres gitu. Terus nerima gitu ya. Udah panjang belum? Udah. Ya? Udah cukup. Oh ya udah. Pertanyaan yang bagus banget nih, coba diulang tadi gimana ya? Nambah durasi. Iya. Udah paham kan dijelasin barusan? Iya, belum dong, kan saya belum jelasin. Silakan Ustaz. Baik, di Quran surat ke-29, 29, juz ke-20, 20, ayat kedua dan ketiga. 2 and 3. Tuh udah ketawa aja Ibu. Saya bukan sombong Bu, bukan. Ini cuma masalah karena penonton kita tuh bukan cuma ada di Tambun. Tapi ada di luar negeri juga Bu. Kanada. Ada yang di Kanada yang udah tua. Kalau yang muda siapa Bu? Kanada. Ya. tuh. Sydney. Sydney, sakitnya tuh di Sydney. Ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi Mbak Mega, jamaah, udah kita semua Allah menyinggung di surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hai Taufikur Rahman, wahai Uda, wahai Mbak Mega, wahai pemirsa barakallah.
Apakah kamu menyangka dengan kamu mengatakan kami beriman kepada Allah, dengan begitu enak saja Allah nggak uji? Enggak, aku uji dulu keimanan kamu. Jadi enggak nerima begitu aja Allah, aku beriman pada enggak, diuji dulu keimanan kamu. Tujuannya apa? Tujuannya di ayat ketiga, walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu alladina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Tujuannya Allah menguji keimanan kita supaya Allah ntar tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang hanya sebatas kamuflas. Nah jadi nggak akan pernah berhenti Mbak Mega. Semuanya kita selama masih kita namanya jadi manusia, di saat kita mengatakan beriman kepada Allah, akan Allah uji keimanan kita. Nah makanya caranya supaya kita betul-betul tetap istiqomah pada jalurnya, satu, qiraatul Quran bitadabburi. Biar makin gemar baca Quran sambil merenungkan maknanya. Tapi kalau merenungkan makna dari Al-Quran, di saat ada makna-makna yang muskil, jangan ditafsirkan sendiri. Tanya lagi sama guru yang ngerti pada bidangnya. Maaf Pak Ustadz, muskil apa ya? Ya, kata-kata yang sulit. Ya contoh, yadullah fauqa, yadullah itu kan artinya tangan. Ya, kadang-kadang kalau menafsirkan yang sifatnya apa adanya, berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan dong. Berarti Allah kayak manusia, itu salah tafsiran begitu. Mestinya nanya sama yang ngerti, itu kata-kata yang mutasyabihat. Yang kalau bahasa tadi saya muskil yang sulit, nanya nanti dijelaskan. Ini bukan bermaksud Allah punya tangan, tapi maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan daripada hamba-hambanya. Jadi gitu. Jadi jangan nafsirin pribadi, nanya sama yang ngerti pada bidangnya. Begitu. Oh berarti pasti yang namanya manusia selama dia masih punya nyawa pasti diuji gitu Oh ya? iya dong, pasti. Berhentinya kalau sudah? Meninggal. Oh gitu. Tuh, Bu kalau mau berhenti dari ujian berarti kita harus metong. Ya. Oke, baik, siapa yang mau nanya Bu? Pink boleh, silakan dari Raudatul Ummahat Depok. Bukan. Tambun. Oh Tambun ya, iya. Duren sawit. Jauh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zumarmi dari Raudatul Ummahat Tambun Selatan. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana ada orang yang mengalami kesulitan sehingga dia putus asa, terus Mic-nya dideketin Bu. Ya. sehingga dia putus asa, terus dia bunuh diri. Nanti di akhirat itu dia akan mendapatkan ampunan atau tidak? Iya, orang bunuh diri Ustaz. Ya, pertama perbuatan bunuh diri, baik gantung diri maupun overdosis, intinya meninggal dunia dengan cara bunuh diri, itu jangankan masuk surga. Ini buat kita sebagai orang beriman, ya, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Dan mereka kekal berada pada jurang api nerakanya Allah. Hati-hati tuh, ya, orang yang punya masalah lantas menyelesaikan permasalahannya dengan cara gantung diri, bunuh diri, maka kekal di jurang api nerakanya Allah. Karena gak punya iman. Kalau orang-orang yang beriman gak bakalan pernah mengambil kesimpulan atau solusi bunuh diri. Begitu. Nah makanya buat kita buat saya, buat kita semua, tolong apa? Jadidu imanakum, perbaharui selalu iman kamu. Dengan memperbanyak apa? La ilaha illallah. Memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha Illallah. Oke, baik. Begitu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang sulit bagimu adalah kemudahan baginya. Dan masih bersama dengan tamu istimewa kita, Mega Aulia.
Dan kita ada di masjid yang indah, di Masjid Nur Setiasih di Bekasi. Silakan Mega kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak Ustadz nggak bosan kan ya saya nanya mulu? Apa-apa ya, Pak Ustadz? Soalnya saya diundang buat nanya Pak Ustadz. Iya, saya pun diundang buat jawab. Oh iya benar. Ini diundang buat apa ya? Saya diundang cuma buat barakallah hidup. Habis itu terserah dua mau ngapain ya. Iya. Pak Ustadz, ini kan supaya hati itu ya tenang, menerima ujian, cobaan gitu ya Ustadz. Pasti kan Pak Ustadz ada doa-doa gitu Pak Ustadz ya. Kemudian selain saya mau bertanya tentang doa-doa, sekalian deh 2 kali ya jawabnya. Boleh. Terus kalau dalam Al-Quran saya pernah membaca, tolong dikoreksi kalau salah. Al-Quran itu ada Allah menerangkan di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ya Allah mentionnya 2 kali. Itu sebenarnya ada hikmah apa di balik ayat yang Allah utarakan tuh sampai 2 kali. Di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Baik, pertama untuk kita supaya Allah jauhkan daripada kegelisahan, permasalahan tetap nyaman. Jadi selama masih hidup pasti punya masalah. Kalau mau selesai punya masalah berarti harus mati. Itu. Nah, doanya yang diajarkan di surat Toha ayat ke-25 di situ. Ya, di mana Allah Taala ajarkan, semua hafal kok. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya sering didawamkan. Oke, yang kedua tadi di balik kesulitan itu ada di Quran, ini surat cintanya Allah kepada Rasulullah. Jadi saat Rasulullah punya masalah, gundah, gelisah, galau, turun firman Allah, alam nasroh laka sadrak wa wada'na an alladhi an wa rafa'na laka dzikrak. Nah, 2 ayat ini yang saya membacakan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan secara gramatikal bahasa Arabnya. Fa inna ma'al usri. Al usri yang artinya kesulitan, di situ ada alif lam. Nah, secara ilmu tajwid namanya alif lam syamsi, alif lam qamari. Fa inna ma'al usri. Nah, usri itu artinya kesulitan. Ya. Nah, secara ilmu nahu, di mana-mana ada kalimat umum, jika mau dimasukkan makna khusus maka datangkanlah alif lam. Jadi yang sifatnya nakiro umum kemudian dimakrifatkan. Jadi yang tadinya kalau al usri nggak pakai alif lam 1000 kesulitan. Tapi ketika ada alif lam maka cuma satu. Tapi lihat solusinya, yusron. Yusron ada alif lamnya apa enggak? Enggak ada. Berarti berbentuk umum. Allah ingin menceritakan kepada kita, hai Taufikur Rahman, hai Uda Abdel, hai Mbak Mega, wahai segenap kru Barakallah, buat semuanya. Kesulitan yang kamu alami itu cuma satu. Tapi dari ayat ini diulang 2 kali, tapi solusinya aku persiapkan 1001 solusi buat menyelesaikan masalah kamu. Ya. Tapi kok kadang kita pusing kalau gitu Ustaz. Nah, kalau kesulitannya satu terus jalan keluarnya banyak, tapi kenapa kita suka pusing dengan kesulitan kita Ustaz? Ya karena bentuk perintah Allahnya yang kita belum optimal. Quran surat kedua, juz kedua, ayat 152 dan 153. 152 and 153. Yes. Oke langsung, udah tahu ya, Bu yang aman. Silakan Ustaz. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salam. Innallaha ma'as sabirin. Jadi tadi udah yang bertanya, kenapa Ustaz tetap masih pusing? Karena merealisasikan ayat ini yang belum maksimal. Allah nyuruh, maka ingatlah kamu sekalian,
hanya kepadaku. Allah janji, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Bukan insya Allah, kamu sekalian ingat padaku, pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Nah di saat ini kita realisasikan udah, makanya di ayat 193-nya, hai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepadaku dengan dua cara, sabar dan sholat. Sabar dan sholat dan sabar dan Sholat. Gimana mau dapat solusi? Orang sholatnya juga rata-rata nggak sabar. Ya. Contoh, udah kebetulan sholat isya belum. Sinetron yang ibu suka udah mulai. Sinetron saya udah selesai. Ya, Yang Biasa sama dia. bar dia. Oh, iya. Tukang bubur naik haji dulu. Sekarang tukang apa ya? Iya. udah naik haji, udah Udah, pulang naik- kali udah. udah meninggal di sana. Ceritanya udah meninggal di Mekah ya waktu itu ya. Nah, Jadi dulu tuh saya tuh perannya jadi. Iya, ya udah lanjut silakan Ustaz. Ntar akhirnya kita ngobrol nih ya. ya. Jadi gimana mau tenang, lagi sholatnya nggak sabar. Ya. Akhirnya bimbang, sholat sinetron. Sholat itu kancing, sholat sinetron. Ngambil jalan tengah, nungguin iklan. Iya. Iklan buru-buru wudhu. Iya benar. Habis wudhu mau masuk kamar mesen lagi mana. Nak, hordeng jangan dirapetin ya. Itu yang ketawa pengalaman tuh dah. Iya Iya. benar, soalnya pernah. Nah. Astagfirullah. Pernah ya Bu ya? Ngaku Bu, nggak mungkin nggak pernah. Pernah ya Bu ya? Salat Dia is- pernah Nah, sering nih Pernah, kayaknya. Salat isya berapa rakaat dah? 4. Dapat 2 rakaat, iklan udah kelar. Iya. Udah ruku udah kayak ayam matok beras. Iya. Yang begini akan jadi solusi? Nggak bakalan. Iya. Tuh, Oke. itu udah. Iya. Oh makanya gini Pak Ustadz, mohon maaf ya. Encing udang. Iya. Makanya ada Encing istilah. udang? Iya, Encing encing udang. Encing udang. Encing sama udang, ya ada pakai ang. Ya. Encing makan udang. Makanya ada istilah gini, perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Bener tah ya? Nah itu Oh bener ya? hubungannya juga dengan penyelesaian masalah-masalah kita gitu. Kalau sholat kita perbaiki. Iya, kau perbaiki jadwal sholatmu, niscaya Allah akan perbaiki jadwal kehidupan kamu. Oh gitu. Makanya konsepnya lagi azan, hayyalah sholat. Ajakan buat apa? Sholat. Sholat. Hayya alal falah. Ajakan buat sukses. Iya. Menang, bahagia. Tapi rangkaiannya sholat baru bahagia. Ini kadang-kadang mohon maaf, pengen bahagia. Tapi subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, isya. Pengen bahagia tapi sholat ogah. Emang lu punya orang dalam dari mana? Nah. Nah begitu. Ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya, Bu? Tapi waktunya habis ya. Mega, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan masih bisa mampir-mampir lagi di Barakallah. Iya, ya, pengennya amin. sih diundang lagi karena ilmu nambah. Iya, Apalagi betul. saya kan artis hijrah, Iya, ya kan. benar. Jadi kalau deket-deket sama orang soleh tuh, mudah-mudahan keturunan jadi soleha. Amin, amin ya Rabbal Mau soleh apa alamin. soleha? Soleh ya? Soleh dong kalau Soleh, saya. iya benar. Ibu-ibu juga terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti semua selamat sampai rumah masing-masing. Amin. Dan insya Allah apa yang kita bicarakan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pahala buat kita.